Kalau kita lihat dalam kitab akidah, kitab namanya Jauharatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab ini cukup terkenal Pak di pesantren tradisional dan umum dikaji. Ketika bicara tentang kepemimpinan, katakan wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Wa wajibun, wajib nasbu imamin adli, mengangkat imam yang adil. Berarti mengangkat pemimpin atau imam itu hukumnya apa? Wajib nih. Wa wajibun nasbu imamin adli, memilih pemimpin itu wajib. Maka kita berpartisipasi dalam apa? General election atau pemilihan umum, nyoblos di TPS. Kenapa kok kita tidak dianjurkan golput Pak, golongan putih? Kalau jenengan datang ke TPS itu bentuk partisipasi jenengan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, ikhtiar memilih pemimpin Pak. Pokoknya pemimpin yang jenengan anggap baik. Itu bentuk apa? Ikhtiar jenengan. Karena kalau jenengan memilih pemimpin yang baik, ini yang akan menentukan nasib jenengan 5 tahun ke depan Pak. Ketika salah memilih pemimpin, ya berarti 5 tahun ke depan ya jenengan mendapatkan apa? Konsekuensi kesalahan memilih apa? Pemimpin. Yang ketiga, menyelamatkan agama Pak. Lah kok bisa menyelamatkan agama Pak? Karena pemimpin itu yang bisa memproteksi apa Pak? Agama. Kita diberikan kebebasan dalam menjalankan agama karena pemimpin kita baik. Ketika tidak baik, maka kebebasan kita dalam menjalankan agama bisa terbatasi Pak. Artinya ini alasan kenapa kita penting berpartisipasi dalam apa Pak? Memilih pemimpin, mengikuti pemilihan umum, ikut nyoblos di TPS. Tapi yang paling penting Pak, ini meskipun ini susah Pak, memilih pemimpin itu berdasarkan akal rasional atau akal bulus dan akal fulus Pak. Ini mohon maaf ya. Akal rasional maksudnya jenengan melihat, oh paslon ini yang saya nilai dari 5 debat sangat luar biasa gitu. Program-programnya apa? Bagus. Atau akal bulus dan akal fulus Pak. Akal fulus itu apa? Fulus apa? Uang Pak. Maksudnya apa? Siapa yang ngasih uang yang terbanyak ya saya pilih gitu. Jadi jenengan nggak punya pandangan. Yang penting siapa yang ngasih uang banyak Pak. Itu namanya apa? Akal fulus. Akal apa? Akal fulus. Ini penting untuk diperhatikan Pak. Meskipun ini susah Pak, susah di masyarakat, susah ya. Kita sebisa mungkin menghindari money politik. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya Pak dikatakan, hadis Abu Hurairah, la'ana Rasulullah SAW arasya wal murtasya fil hukmi. Rasulullah itu melaknat arasya, orang yang menyuap, wal murtasya yang ngambil uang suap, fil hukmi dalam hukum. Di riwayat Imam Ahmad Pak ditambahi waro isyah. Bagaimana kalau hanya pelantara saja Pak, maklar Pak? Waro isyah itu juga kena laknat. Berarti yang kena laknat 3 Pak, yang nyuap, yang ngasih uang, wal murtasi yang menerima uang, waro isyah yang apa Pak? Jadi maklar. Kalau dia nggak ngambil upah Pak dari maklarnya, dapat dosa atau enggak? Di kitab 10 salam Pak dikatakan wa illam ya'khud ala sifaratihi ajron, meskipun dia tidak mengambil dari hasil maklarnya Pak. Fa in akhadha, kalau dia ngambil, fa wa ablagu, dosanya lebih besar. Sehingga money politik ini penting untuk apa Pak? Paling enggak sebisa mungkin kita menghindari Pak, kalau bisa ya. Kenapa? Karena kalau money politik ini menjadi budaya Pak,
Kita dalam menentukan pilihan juga salah, Pak. Salahnya apa tadi? Yang ngasih uang paling banyak yang dipilih. Memilih bukan berdasarkan apa, Pak? Hati nurani. Ada dua dampak negatif. Untuk pejabat, itu melahirkan pejabat yang koruptor, Pak. Kenapa, Pak? Karena untuk jadi caleg itu butuh apa, Pak? High cost, modal yang cukup banyak, sehingga ketika jadi apa, berpikir bagaimana mengembalikan modalnya, Pak, sehingga pikir rakyat atau enggak? Tidak, Pak. Yang kedua tadi, karena dia sibuk mengembalikan modal, dia tidak peduli rakyat. Bagi rakyat, Pak, ketika money politik itu membudaya, Pak, melahirkan warga atau masyarakat yang munafik, Pak. Munafik itu apa? Ya ikut sana ikut sini, yang penting dapat uang. Budaya penjilat dan penipu, Pak. Ya maksudnya kalau bilang tim sesnya sana ikut sini, kalau tim ses sana ikut sana, itu kan menipu.